成了这般硬梦。仙叔，老太爷有救了！真是祖先庇佑啊！多谢仙人。说起来， Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan spoiler buat episode 55 siang ini sesuai dengan requestan kalian. Udah pada kepo kan sama kelanjutan si Babang Wanglin? Memang juga nih guys, so langsung saja buat part sebelumnya kita semua kan udah melihat Wali udah sampai ke benua perbatasan Persatuan 5 Sekte. Dia juga sudah berlatih mencoba mencari solusi untuk meningkatkan kekuatan. Tapi gak lama dari itu, saat dia berada di dalam perjalanan, muncullah sekelompok kultivator yang menggunakan sebuah kuda ingin pergi ke suatu tempat. Mereka menyuruh semua orang untuk menyingkir dan tidak untuk menghalanginya guys. Wali gak peduli, tapi hampir saja dia dihajar guys. Namun orang misterius menghentikannya dan meminta maaf kepada Wanglin atas perlakuan temannya tadi. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Sang pria misterius memperkenalkan dirinya sebagai Lu Xing. Dia serta gerombolannya sedang berjalan menuju ke ibu kota. Karena dia melihat Wanglin yang membawa banyak sekali tanaman obat, dia menduga kemungkinan Wanglin adalah seorang dokter. Gak mau membuat alasan apapun, Wanglin cuma bisa mengangguk doang guys. Membuat Lu Xing auto kesenangan. Dia pun menarik tangannya Wanglin, membawanya pergi ke suatu tempat. Gak lama dari itu, Wanglin yang dia bawa mulai menyadari. Sepertinya dia sengaja dibawa ke kereta kuda. Sesampainya mereka di sana, ternyata kereta kuda itu sudah dijaga oleh 100 orang guys. Dan isinya kultivator praktisi-praktisi kuat. Lu Xing mencoba berbicara dengan salah satu orang yang berada di dalam kereta itu. Pasti orang penting nih. Ketika dia kembali, dia bertanya kepada Wanglin. Apakah Wanglin memiliki obat untuk penyakit angin jahat? Masuk angin kali ya. Jelas membuat Wanglin menjadi semakin yakin. Berarti ada orang yang sedang sakit. Lu Xing mau tidak mau menjelaskan kalau ada salah satu pelayan mereka yang sedang mengidap penyakit itu. Nah, tujuan mereka menuju ke kota yaitu mencari seorang dokter yang bisa menyembuhkannya guys. Tapi aneh juga ya, masa cuma seorang pelayan tetapi dijaga oleh 100 orang? Udah gitu isinya kuat-kuat pula. Wali meminta izin untuk melihat pasiennya terlebih dahulu. Di sini kan sebenarnya memang si Wanglin bukan dokter beneran ya guys. Tapi karena lore kita sudah berkultivasi cukup lama yaitu ratusan tahun, jadi setidaknya dia bisa tahu penyakit macam apa yang diidap oleh orang ini. 怎成了这般硬梦？ Namun aneh, si Lu Xing tidak membiarkan Wanglin untuk menemui pasiennya guys. Dia menegaskan Wanglin cukup memberikan obatnya saja. Tapi gak lama dari itu terdengar suara orang tua dari dalam kereta itu guys. Menduga kalau kemungkinan si Wanglin sudah biasa berkelana. Jadi biarkan saja si Wanglin mengecek keadaannya. Mendengar perintah itu, akhirnya Wanglin pun dibawa ke hadapan kereta kuda. Tapi tetap saja si Wanglin tetap tidak diperbolehkan masuk. Dia menyuruh Wanglin untuk melihat dari jauh saja. Yang ternyata guys, di dalam kereta tersebut berisikan 2 wanita cantik dan 1 orang lelaki tua. Jelas membuat Wanglin berpikir, berarti yang lagi sakit itu bukanlah kedua orang pelayannya guys, melainkan sang lelaki tua ini sebagai tuannya. Pasti orang penting nih. Alhasil dia pun melihat lelaki tua itu dengan matanya yang ternyata lelaki tua ini bukan mengidap penyakit angin jahat, tapi dia terkena racun oleh seseorang. Dia pun mengeluarkan sebuah daun dan memberikannya kepada Lu Xing. Dia juga menyuruhnya agar memberikan daun ini kepada orang yang sakit itu dan memakannya langsung secara mentah.
Wali yakinkan pasti besok hari penyakitnya sudah sembuh. Melihat itu tentu Lu Xing bingung, sempat tidak percaya guys. Ini cumalah daun pohon willow biasa. Apalagi sekarang dia menduga Wang Lin ini bukanlah seorang dokter, melainkan cuma orang gila. Soalnya nggak ada sama sekali dokter yang menyarankan untuk memberikan daun willow biasa ya kan, sebagai bahan pengobatan. Sungguh aneh nih. Tapi kalau memang daun ini sangat ajaib, berarti semua orang bisa mengambilnya dong. Karena daun ini sangat banyak dan tumbuh di mana-mana guys. 仙术，老太爷有救了！ Tapi sang lelaki tua yang berada di dalam berbeda. Dia langsung mengambil daun itu sebelum Lu Xing membuangnya guys. Yang ternyata pria tua itu mengetahui kalau daun willow ini sudah berumur 100 tahun. Jadi bukan daun biasa. Gak cuman itu, sang pria tua langsung memberikan hormat kepada Wang Lin, meminta cara untuk menggunakannya. Wali menjelaskan sang pria tua harus memakannya secara mentah-mentah. Lu Xing jadi berubah pikiran dong ketika melihat tuanya yang menghormati Wang Lin. Sekarang dia ikut-ikutan kasih hormat guys. Lu Xing menawarkan untuk pergi bareng karena kebetulan mereka juga pengen pergi ke ibu kota sama dengan si Wang Lin. Ya, dengan senang hati Wang Lin ikut menumpang. Setelah itu sambil melakukan perjalanan, Lu Xing mengajak Wang Lin untuk mengobrol. Wang Lin di satu sisi agak kurang nyaman karena dia dikelilingi oleh para praktisi kuat yang terus melirik ke arahnya dengan tatapan sinis. Tapi untungnya dari semua praktisi yang ada di sana, tidak semuanya berada di tingkat tinggi, jadi masih bisa Wang Lin lawan lah. 真是祖先庇佑啊！多谢仙人。说起来， Kalau misal ada praktisi tingkat tinggi, pasti dia bisa melihat aura pembantai Wang Lin yang sangat kuat guys. Jadi maksudnya si Wang Lin takut ketahuan guys kalau sebenarnya rana dia sangat kuat. Apalagi sekarang tubuhnya memancarkan aura pendendam pembantai yang sangat kuat dikarenakan dendam 400 tahunnya yang dia pendam selama ini. Tapi karena dendam itu sudah terbalaskan, sekarang tugas dia hanya memurnikan aura dari pembantaian itu. Karena kalau sampai ketahuan oleh para praktisi tingkat tinggi, maka tentu dia bakal dalam bahaya guys, takutnya salah paham. Alhasil dia menarik nafas panjang-panjang, mencoba menekan aura pembantai dari tubuhnya, dan itu berhasil. Walaupun memang tidak semua aura pembantai bisa ditekan, tapi itu sudah cukup lah untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak seharusnya terjadi seperti salah paham. Singkat cerita, akhirnya malam hari sudah tiba. Karena tidak enak berjalan di malam hari, kelompok itu pun memutuskan untuk membentuk sebuah lingkaran di sisi jalan. Gak cuman itu, beberapa pelayan wanita pun turun dari kereta guys, menyiapkan makan malam untuk semua orang. Tapi ada beberapa wanita cantik yang terus melirik ke arahnya Wang Lin dan berbisik-bisik menggosipkan dirinya. Pada suka nih sama ketampanan Lord kita ya kan? Wang Lin tidak mau kena masalah, dia memutuskan untuk menyingkir dan pergi duduk di bawah pohon yang sangat besar sendirian. Di satu sisi hatinya bisa merasa lega dan lebih rileks karena dendamnya yang selama 400 tahun lebih bisa dibalaskan. Aura pembantainya sudah dia tekan. Walaupun di satu sisi memang aura pembantainya ini sangat membantu dia guys dalam 400 tahun terakhir. Soalnya karena aura pembantai itu, banyak sekali kultivator tinggi yang tadinya ingin mengganggu dia tapi jadi takut. Jadi ketika melihat auranya, mereka malah kabur guys. Kan bagus juga ya. Tapi gak lama dari itu, dia pun merasakan ada orang lain yang mendekatinya. Yang ternyata setelah dia lihat, itu adalah salah satu pelayan dari lelaki tua yang berada di dalam kereta tadi. Dia membawakan sepotong daging dan anggur. Wang Lin mengucapkan terima kasih, tetapi Wang Lin tidak menyentuh daging tersebut, melainkan dia cuma meminum anggurnya saja guys. Soalnya Wang Lin ini seorang kultivator praktisi.
Jadi sebenarnya kalau udah mencapai ke tingkat tinggi, seorang praktisi itu udah nggak perlu makan guys. Karena mereka bisa menyerap energi dari langit dan bumi. Jadi nggak perlu makan, tetap bertenaga ya. Hehe. Ketika asik minum anggur, dia jadi ingat bernostalgia soal ayahnya yang dulu sering minum anggur. Terakhir kali dia melihat sang ayah yang minum-minum ketika paman keempat datang guys. Buatnya lupa, itu ada di episode awal-awal. Gak lama dari itu, dia mendengar kalau para kultivator yang lain sedang beristirahat itu mengadakan pesta kecil-kecilan. Mereka minum-minum bersama dan menggoda beberapa pelayan cantik. Menyaksikan itu, Wang Lin jadi mengingat si Li Muan. Cie, kangen sama istri ya guys. Dia mulai penasaran gimana kabarnya Li Muan. Tiba-tiba Lucy menghampirinya dan memuji Wang Lin karena ternyata daun willow buatannya itu sangatlah ampuh. Sekarang tubuh sang pria tua sudah merasa enakan daripada sebelumnya. Tapi Wang Lin masih kepo nih. Kenapa si Lu Xing tadi mengatakan yang sakit itu adalah pelayannya? Padahal jelas-jelas yang sakit adalah sang pria tua. Mendengar perkataan Wang Lin, Lu Xing langsung menyatakan minta maaf. Dia langsung ketahuan guys. Menegaskan ini semua kesalahannya. Sebagai perminta maaf, dia berjanji akan membantu Wang Lin kalau semisal terlibat sebuah masalah di ibu kota nanti. Sebenarnya Mimi ngerti sih. Jadi si pria tua merupakan orang penting. Identitasnya nggak boleh diketahui oleh orang lain. Demi menutupi identitasnya, makanya si Wang Lin tidak boleh melihat mukanya secara langsung dan hanya boleh menyerahkan obat. Makanya si Lu Xing berbohong kalau yang sakit adalah pelayannya, bukanlah tuannya. Jikalau nanti Wang Lin terkena masalah, dia bisa pergi ke toko selatan untuk menemuinya. Wang Lin hanya tersenyum lebar. Pria tua itu pasti orang penting ya guys. Akan Mimi ungkapkan di episode selanjutnya. Untuk sekarang spoilernya cukup sampai di sini aja ya. So selesai dulu spoiler episode 55 Renegade Immortal atau Xian Ni. Seru sekali tahun satu ini, tetapi satu hal yang pasti cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua dan nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.